We begin with breaking news. China has just raised its tariffs against the US from 84% to 125% starting on Saturday. Beijing says it will ignore any further tariff hikes from Washington. Trump dalam mode panik, tetapi ini berbeda dari yang sebelumnya. Pada tanggal 9 April, Presiden Trump menangguhkan sebagian besar tarif yang dikenakan pada mitra dagang Amerika Serikat selama 90 hari. Ini tidak mengherankan. Pasar saham Amerika Serikat segera lepas landas dengan reaksi positif. Namun, ini sangat singkat karena Trump tampaknya telah melewatkan poin penting. China. Ya, China. China tidak diuntungkan dari penundaan Trump. Sebaliknya, Trump memperluas tarif sebelumnya sebesar 125% pada China menjadi 145%. Dengan kecepatan kilat, China menaikkan tarifnya pada Amerika Serikat menjadi 125%. Namun, langkah China tidak terbatas pada ini. Pemerintah China sekarang memainkan kartu trufnya, yang akan mengguncang pasar saham Amerika hingga ke akar-akarnya yang paling dalam. Menurut laporan terbaru, China tampaknya mempertimbangkan untuk menjual kepemilikannya yang besar atas obligasi Treasury Amerika sebagai tanggapan atas tarif Amerika yang agresif. Sekarang, kedua ekonomi raksasa dunia sekali lagi berada di persimpangan jalan yang menegangkan. Di saat meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika dan China, Beijing dilaporkan mempertimbangkan untuk menjual stok obligasi Treasury Amerika senilai antara 900 miliar dan 1,1 triliun. Ini telah digambarkan sebagai bom atom perdagangan dan telah mengirim Washington, khususnya pemerintahan Trump, ke dalam mode panik. Jadi, apa arti langkah ini? Mengapa China membawa penjualan obligasi ke dalam agenda? Dan mengapa pasar saham di Amerika jatuh dengan kecepatan kilat? Mari kita analisis gambar ini bersama-sama, karena perkembangan seperti itu dapat mengganggu tidak hanya kedua negara tetapi juga sistem keuangan global. Kita akan melihat semua rincian pendapat ahli dan dampaknya. Jika Anda tertarik dengan topik ini, jangan lupa untuk berlangganan dan dukung kami dengan menyukai publikasi ini, karena setiap langkah dalam beberapa hari mendatang dapat mengubah arah sistem keuangan dunia. Sekilas, prospek China menjual obligasi Amerika telah lama dianggap tidak mungkin. Namun, perang dagang yang kembali berkobar pada 2 April 2025 telah membalikan banyak prediksi. Dalam dokumen yang beredar di media sosial, China disebut telah menginstruksikan bank sentral dan sektor perbankannya untuk mengurangi pembelian dolar. Dalam laporan berita paralel, disebutkan bahwa China telah mulai mengosongkan sebagian stok obligasi negaranya. Gambar ini menunjukkan bahwa Beijing sedang bersiap untuk memainkan kartu Trump terakhirnya dalam menghadapi tekanan tarif dari pemerintahan Trump terhadap China. Beberapa ahli berpendapat jika China menjual obligasi dalam jumlah yang signifikan, biaya pembiayaan untuk Amerika Serikat akan meningkat dengan cepat, dolar akan terdepresiasi, inflasi akan meningkat, dan pasar domestik akan mengalami guncangan besar. Inilah yang dimaksud dengan analogi bom atom komersial yang sering dikutip di media sosial untuk ekonomi Amerika. Penjualan obligasi yang berlebihan merupakan langkah yang dapat menciptakan kepanikan di pasar. China merupakan salah satu kreditor terbesar di dunia. Pasar utang Amerika selama bertahun-tahun telah menginvestasikan sebagian surplus devisanya dari perdagangan luar negeri dalam bentuk obligasi Amerika. Dengan demikian, Amerika Serikat membiayai defisit transaksi berjalan dan menjaga cadangannya tetap aman. Namun, tarif Trump hingga 145% tampaknya telah memperkuat pemikiran di pihak Beijing bahwa sekarang kami juga akan menggunakan kartu Trump. Rumor di media internasional bahwa bank-bank Tiongkok telah diperintahkan untuk berhenti membeli dolar menunjukkan bahwa Beijing mungkin akan secara bertahap keluar dari aset dolar. Aksi jual dramatis di pasar obligasi saat ini mengonfirmasi sinyal ini. Laporan media Inggris menunjukkan bahwa aksi jual obligasi Treasury Amerika Serikat telah semakin dalam, mendorong imbal hasil lebih tinggi dan menciptakan kekacauan di Wall Street. Dengan demikian, rencana tembok tarif Trump berubah menjadi kepanikan yang menjadikan pasar obligasi sebagai episentrumnya. Menurut analisis di media sosial, ancaman Tiongkok menjual obligasi telah menjadi agenda selama bertahun-tahun. Namun, dalam praktiknya, Beijing telah menahan diri untuk tidak menggunakan senjata ini. Hal ini karena penjualan obligasi Amerika Serikat dalam jumlah besar dapat merusak nilai cadangan Tiongkok sendiri. Pada saat yang sama, saling ketergantungan ekonomi antara kedua negara begitu kuat sehingga langkah seperti itu dapat mengarah pada skenario yang merugikan kedua belah pihak, daripada skenario yang menguntungkan semua pihak. Namun,
Seperti yang kita ketahui, Tiongkok telah melakukan tindakan yang sangat agresif untuk menghentikan pembelian dolar Amerika Serikat. Mendekati musim gugur 2025, suasana tegang atas tarif pemerintahan Trump tampaknya telah mencapai tahap yang berbeda. Menurut laporan, China juga telah mengumumkan akan mengenakan tarif tambahan 125% pada barang-barang Amerika ini, berarti bahwa hubungan dagang antara para pihak sedang dalam proses diputus secara parah. Meskipun Trump telah mengatakan mereka ingin membuat kesepakatan, tetapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi, saya menunggu panggilan dari mereka. Beijing menuntut Anda menurunkan tarif terlebih dahulu. Ini adalah gambaran di mana para pihak tidak saling memberi ruang bernapas. Dalam pertikaian ini, skenario bahwa China akan memukul Amerika di bidang keuangan dengan menjual obligasi semakin serius. Pertanyaannya adalah, apakah China benar-benar akan memainkan kartu truf ini? Beberapa pengamat mengatakan bahwa dengan penjualan obligasi skala besar seperti itu, Beijing juga akan mendevaluasi aset Amerika yang tersisa. Namun, para ahli mengatakan jika perang dagang sebesar itu terus berlanjut sehingga saling ketergantungan ekonomi runtuh, China dapat menanggung sebagian kerugian dan memonopoli pasar keuangan Amerika. Pemerintahan Trump telah melebih-lebihkan senjata tarifnya, dan sekarang Beijing meletakkan kartu terkuatnya di atas meja, beberapa analis mengatakan. Dan tindakan China mungkin tidak berhenti di situ. Perintah bagi bank untuk memangkas pembelian dolar mereka bisa jadi merupakan bagian dari strategi yang lebih luas, yang bertujuan untuk membatasi penggunaan mata uang Amerika secara global. Beijing ingin mendiversifikasi cadangannya terhadap risiko sanksi dan mengembangkan alternatif seperti yuan digital. Oleh karena itu, langkah tersebut tidak hanya sekadar gertakan, tetapi mencerminkan orientasi jangka panjang. Di sisi lain, pasar saham di Amerika telah terguncang oleh rumor penjualan obligasi Treasury. Minggu lalu, sentimen investor memburuk dengan diperkenalkannya tarif yang memperdalam gelombang penjualan di pasar obligasi. Banyak dana di seluruh dunia yang menganggap obligasi sebagai tempat yang aman beralih ke penjualan panik karena takut jika China melepas obligasi, suku bunga dan inflasi akan naik, dan nilai obligasi akan turun. Sementara ini menciptakan getaran baru di saham. Hal itu juga mulai menekan nilai tukar dolar. Faktanya, di satu sisi, Trump mengirimkan pesan bahwa kita akan memenangkan perang dagang. Kita bertekad pada tarif, sementara di sisi lain, pernyataan datang dari Washington bahwa pintu negosiasi dengan Beijing terbuka. Para ahli mengatakan jika China mulai menjual obligasinya, struktur pinjaman Amerika bisa terpukul keras. Ini bisa memaksa pemerintahan Trump untuk berkompromi dengan sangat cepat. Namun, tidak ada pihak yang memberi sinyal bahwa mereka akan mendukung penurunan dalam jangka pendek. Penjualan obligasi ini adalah kartu truf terakhir Beijing, kata sebagian orang. Faktanya, Tiongkok memiliki opsi lain dalam pengelolaan cadangan, seperti langkah baru dalam mata uang digital dan perdagangan mata uang lokal di pasar Asia. Jadi, bagi Beijing, ini mungkin kartu truf terkuatnya, tetapi mungkin bukan satu-satunya. Tetap saja, suasana hati yang berlaku di Washington adalah bahwa langkah seperti itu akan mengirimkan gelombang kejut melalui ekonomi AS. Narasi Trump dalam mode panik di media sosial menunjukkan dengan tepat ketakutan besar ini. Dalam politik Amerika, ada suara-suara yang mengatakan, jika Tiongkok menjatuhkan obligasinya, suku bunga akan meroket dan kita akan mengalami resesi. Beberapa anggota Kongres sudah mulai memperingatkan Presiden dengan mengatakan, melanjutkan perang tarif sama saja dengan menembak kaki kita sendiri. Beberapa ahli mempertanyakan seberapa efektif jika China benar-benar menjual obligasi. Karena total pasar obligasi Amerika sangat besar, diperkirakan China memiliki saham antara 900 miliar dolar dan 1 triliun dolar. Pelepasan saham ini secara tiba-tiba dapat membuat imbal hasil meroket dalam jangka pendek dan mengguncang nilai dolar. Tetapi China juga akan menderita, karena nilai obligasi yang tersisa akan jatuh dan cadangan berdenominasi dolar akan terkuras. Para ekonom mengatakan, di sisi lain, strategi memberi sinyal kepada pasar Amerika dengan menjual dalam jumlah terbatas juga dapat dipertimbangkan. Ini bukan bom atom perdagangan, tetapi akan sangat meningkatkan ketegangan. Pemerintahan Trump telah mengancam bahwa jika mereka bertindak sejauh itu, Amerika akan turun tangan dengan sanksi keuangan. Namun, skenario seperti pembekuan yang diberlakukan pada Rusia setelah perang Ukraina menjadi penyebab kekhawatiran bagi Beijing. Tampaknya hal ini telah memicu pemikiran untuk bersiap.
Mari kita kurangi ketergantungan kita pada obligasi Amerika. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, mungkin ada perlambatan dalam pembelian dolar dan peralihan ke mata uang alternatif. Ini merupakan pukulan bagi hijrah Amerika dalam sistem keuangan global. Pandangan yang tersebar luas di media sosial adalah jika perang dagang ini menyeret pertumbuhan dunia, inflasi akan naik, dan permintaan akan menyusut. Beberapa situs mengomentari bahwa Cina mungkin satu-satunya pemenang dalam perang tarif Donald Trump, karena rute obligasi Amerika yang panik dapat mengguncang kepercayaan investor dan membuka peluang bagi pasar Asia lainnya. Bahkan manuver Trump untuk menghentikan tarif tidak cukup untuk meyakinkan pasar. Gempa yang berpusat pada obligasi terus berlanjut. Sumber Reuters mengatakan analisis berjudul, "Mengapa Cina membeli utang Amerika?" Dengan surat utang negara mengingatkan kita bahwa Beijing dulu melihat surat utang negara Amerika sebagai tempat berlindung yang paling aman untuk surplus ekspornya. Namun, ketika hubungan memburuk, citra tempat berlindung yang aman retak. Sekarang, semua orang mencari jawaban atas pertanyaan, apa yang terjadi jika Cina mengalahkan obligasi Amerika? Dalam proses ini, reaksi negara lain yang memegang sebagian besar obligasi Amerika juga menjadi masalah keingintahuan. Jepang dan beberapa negara Eropa khawatir, apakah kita akan terseret ke dalam goncangan di pasar obligasi? Kenaikan suku bunga Amerika dapat mengubah arus pendanaan global. Investor mungkin cenderung berkata, jika Amerika menjadi berisiko, mari kita lari ke pasar lain. Oleh karena itu, tidak hanya antara Amerika dan Cina, tetapi seluruh ekonomi dunia khawatir. Apakah kita berada di ambang krisis baru? Secara historis, konflik perdagangan yang dikombinasikan dengan turbulensi keuangan seperti itu dapat memicu resesi global. Beberapa orang menunjuk pada kebijakan proteksionis tahun 1930-an dan depresi besar yang mengikutinya. Kita berada di era teknologi. Ada yang mengatakan situasinya berbeda, tetapi tidak ada yang menganggap enteng situasi ini. Cina ingin membuat kesepakatan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana memulainya. Kita menunggu panggilan telepon dari mereka. Trump berkata, ini mungkin pertanda meja perundingan yang megah. Komentar di media sosial mencari jawaban atas pertanyaan, apakah Trump menggertak atau dia benar-benar bertekad untuk mengurangi defisit perdagangan. Namun, Beijing berkata, Anda singkirkan tembok tarif, dan kami akan membalasnya. Jika kompromi ini gagal terwujud, kartu truf terakhir Cina adalah menjual obligasi. Sejauh mana langkah ini akan diambil sangat penting. Apakah akan membuang semua cadangannya, atau mencoba menjual miliaran dolar sehari? Apapun itu, hal ini dapat memicu kekacauan di pasar keuangan Amerika, menekan nilai dolar, menaikkan suku bunga, dan meningkatkan risiko resesi dalam ekonomi Amerika. Beberapa analis mengatakan jika Cina bertindak begitu agresif, hal itu akan merugikan dirinya sendiri. Namun, seiring berlanjutnya kebijakan Trump, Beijing merasa terpojok. Semua perkembangan ini menimbulkan pertanyaan, apakah Trump dan timnya menghadapi bom atom perdagangan? Analoginya mungkin dibesar-besarkan, tetapi Cina memasuki pasar obligasi Amerika sebagai penjual besar benar-benar akan menciptakan kekacauan. Banyak ekonom mengatakan gambaran saat ini dapat diringkas sebagai obligasi yang telah menjadi target karena perang tarif semakin dalam. Kepanikan aksi jual dramatis, berita utama The Guardian semakin dalam, menyoroti reaksi pasar. Investor menjauh dari obligasi, khawatir bahwa jika tren ini berlanjut untuk waktu yang lama, keseimbangan ekonomi Amerika dapat memburuk. Meningkatnya imbal hasil membuat pinjaman Amerika lebih mahal dan menciptakan risiko inflasi. Kekacauan sebesar ini dapat menyebabkan resesi besar pada tahun 2026. Media sosial memperingatkan bahwa jika fase ini datang, bahkan basis pemilih Trump akan menderita. Ada yang mengatakan, di sisi lain, Cina mengatakan ini hanya hak pertahanan kita. Ia dapat berbagi risikonya dengan menginstruksikan bank untuk mengurangi posisi dolar. Pada saat yang sama, tanggapannya dengan tarif setinggi 84% pada barang-barang Amerika menunjukkan bahwa hubungan dagang telah mencapai titik puncaknya. Beberapa komentator mengatakan Cina adalah pemenang sebenarnya, karena ekspor pertanian, otomotif, dan teknologi Amerika dapat menderita kerugian besar. Namun, pers Asia berpandangan bahwa ini adalah kehancuran bersama, ekspor Cina juga akan menderita. Pada akhirnya, itu adalah skenario kalah-kalah. Pusat Keuangan Dunia memperingatkan, biarkan gejolak dalam obligasi berhenti. Kalau tidak,
Kita mungkin mengalami gelombang yang mirip dengan krisis 2008. Mereka yang membaca gambar ini mengatakan kita berada di titik balik sejarah. Pertikaian dagang Amerika, Cina telah meluas ke keuangan dan berubah menjadi krisis yang dapat meletus kapan saja. Ada yang menyebutnya kepanikan Trump, karena dalam menghadapi ancaman seperti itu, Gedung Putih dapat memberi isyarat, mari berharap kompromi cepat, tetapi Trump tetap teguh dalam pernyataannya. Semakin lama sikap keras kepala ini berlangsung, ekonomi dunia akan semakin terguncang, adalah komentar yang menonjol di media sosial. Pasar obligasi telah penuh harapan selama gelombang rally terakhir, tetapi runtuh setelah tarif mulai berlaku. Pasar mengharapkan penangguhan hukuman atau solusi diplomatik, tetapi ketika itu gagal terwujud, aksi jual dramatis pun terjadi. Reuters melaporkan, Forbes menyoroti kekhawatiran dengan tajuk utama, rally Amerika Serikat berisiko, Cina mungkin menjual obligasi. CNBC menganalisis bahwa Cina bahkan dapat memukul pasar perumahan Amerika. Kenaikan imbal hasil obligasi dapat meningkatkan suku bunga hipotek dan mengurangi permintaan perumahan. Dengan kata lain, efek berantai dari guncangan obligasi dapat tumbuh. Semua data ini mengonfirmasi pandangan bahwa jika perang dagang meningkat, Bank Sentral Cina dapat menjual kepemilikannya atas obligasi Amerika dan kemudian bom atom perdagangan akan meledak. Beberapa orang dengan putus asa bertanya, apakah Trump akan menghentikan perang ini? Beberapa orang mengatakan Cina juga tidak ingin menembak kakinya sendiri. Tetapi kenyataannya adalah, suasana tegang yang disebabkan oleh tarif telah mengubah obligasi Amerika, salah satu penopang utama sistem keuangan global, menjadi sasaran. Bahkan jika Cina tidak melakukan aksi jual besar-besaran dalam semalam, mereka hanya dapat membuat as berkeringat dengan secara bertahap mengurangi posisi. Media sosial mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, ikatan obligasi Amerika-Cina adalah model saling ketergantungan. Sekarang, bahaya putus sudah di depan pintu. Entah Trump akan menyerah atau Cina, kebanggaan nasional di kedua belah pihak tampaknya mencegah hal ini. Oleh karena itu, kekhawatirannya adalah apakah kita akan melihat konflik keuangan perdagangan yang akan berlangsung hingga 2026. Apa pendapat Anda tentang ini? Jika Cina benar-benar menarik senjata obligasi, apakah ekonomi Amerika akan runtuh, atau ini hanya gertakan? Siapa yang akan kehilangan lebih banyak jika Trump tidak mundur? Langkah tersebut kemungkinan akan membuat pasar Amerika bergejolak, tetapi juga ekonomi global. Jangan lupa untuk membagikan komentar Anda, menyukai posting ini, dan berlangganan saluran kami. Saat perkembangan baru terungkap, kami akan mengikuti kemana kemungkinan bom atom obligasi mengarah dan melaporkannya kepada Anda setiap saat. Untuk saat ini, dalam bayang-bayang ketegangan raksasa ini, semua orang fokus pada pertanyaan bagaimana dunia akan bereaksi jika Cina benar-benar mulai menjual. Tidak mudah untuk memprediksi kemungkinan hasil, tetapi perang keuangan perdagangan seperti itu dapat menyebabkan kekacauan yang tidak akan menguntungkan siapapun. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya.